Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kesempatannya untuk memberikan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh para jamaah. Izinkan kami membacakan pertanyaan tersebut, Ustaz. Yang pertama, kalau diperkenankan sholat di masjid, kalau diperkirakan sholat di masjid akan ketinggalan berjamaah, apakah pilihannya tetap ke masjid atau sholat di rumah? Ketinggalannya ketinggalan seutuhnya atau ketinggalan sebagian. Kalau ketinggalan sebagian, katakanlah kita masih bisa mendapatkan imam sedang tahiyat akhir, mutlak di masjid lebih afdol. Atau kita ketinggalan seutuhnya, tapi ada harapan di masjid ketemu jamaah yang juga ketinggalan, kita tetap bisa berjamaah di sana, ke masjid lebih afdol. Ketika di rumah sholat sendiri, di masjid pun sendiri, di masjid tetap lebih afdol karena langkah kaki kita tetap mendapatkan fadilah. Jadi bagaimanapun juga sholat wajib ke masjid itu lebih diutamakan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana penafsiran hadis yang menerangkan wanita sholat berjamaah di masjid? Apa sebaiknya di rumah atau di masjid? Karena sholat berjamaah pahala lebih besar. Bagaimana penafsiran hadis yang menerangkan wanita sholat berjamaah di masjid? Apa sebaiknya di rumah atau di masjid? Karena sholat berjamaah pahala lebih besar. Iya. Berkaitan dengan sholat di masjid, imamnya kok katakanlah imamnya ada masalah. Ini salah satu yang dibolehkan kita pindah ke masjid lain ketika di satu masjid imamnya ada masalah. Bukan pindah ke rumah, tapi pindah ke masjid lain. Misal di masjid ini imam yang duluan wafat, ganti imam yang ini kok bacaannya di bawah kita. Bukan karena sombong ini. Kita tahu bacaan si imam ini di bawah kita. Syarat seorang imam, dia harus sama bacaannya dengan makmum yang terbaik bacaannya, minimal. Ketika imam ada satu kesalahan bacaan, makmumnya 100% benar, si makmum yang 100% benar nggak sah makmum sama imam itu. Jadi ketika di satu masjid ada masalah sehingga kualitas sholatnya nggak baik, kita dibolehkan pindah masjid lain. Dibolehkan pindah masjid lain, bukan lantas kalau gitu di rumah aja. Jadi tidak dianjurkan sama sekali sholat wajib di rumah, kecuali darurat. Rasul tidak pernah mengalami kedaruratan yang sampai menyebabkan beliau sholat wajib di rumah. Bahkan ketika beliau sakit parah, tetap memaksakan diri berangkat ke masjid. Jadi buat kita harus berusaha semaksimal mungkin kondisi apapun ke masjid. Kalau misal masjid yang kita tuju kok kita tahu imamnya nggak benar, kita pindah ke masjid yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau untuk perempuan, Ustaz? Pertanyaannya, bagaimana kalau untuk orang wanita? Wanita ya. Wanita, ada hadis Nabi menganjurkan sebaik-baik sholat wanita di rumahnya, Bukhari Muslim. Tapi di sisi yang lain, Nabi melarang kaum laki-laki menghalangi wanita yang mau berangkat ke masjid. Di masa Rasul banyak kaum wanita sholat di masjid. Banyak kaum wanita sholat di masjid, yang karena itu Rasul berikan aturan ketika wanita sholat di masjid, kaum laki-laki nggak boleh bangun ketika selesai sebelum wanita pulang duluan. Begitu kaum wanitanya sudah keluar habis, baru laki-laki boleh bangun keluar. Jadi kaum wanita di masa Rasul banyak sholat di masjid. Di sisi yang lain,
ummahatul mukminin, istri-istri Rasul tidak ada yang sholat di masjid. Istri-istri Rasul tidak ada yang sholat di masjid, tapi kaum wanita banyak yang sholat di masjid. Karena itu bagaimana menyikapi dua hal yang seolah berbeda pendapat ini kontrak? Imam Syafi'i berpandangan ketika wanita itu dia lebih merasakan nikmat sholat di rumah, lebih khusyuk di rumah. Kalau dia sholat di masjid, pertama tidak mengganggu, menimbulkan fitnah buat kaum laki-laki. Yang kedua dia bisa lebih khusyuk, bisa dapat tambahan ilmu, ke masjid lebih baik. Ini pandangan ulama mazhab Syafi'i, tidak mutlak wanita lebih baik di rumah. Karena faktanya banyak kaum wanita yang sholat di masjid di masa Rasul, yang oleh Rasul diakomodir, diberikan aturan khusus. Termasuk ada aturan saf, sebaik-baik saf wanita yang paling belakang. Itu karena sholat bersama laki-laki di masjid. Jadi kesimpulan mazhab Syafi'i saya rasa itu yang terbaik. Kaum wanita lebih baik di mana? Di rumah atau di masjid? Relatif. Tadi ketentuannya. Kalau dia ke masjid tidak menimbulkan fitnah buat kaum laki-laki, dia sholatnya bisa lebih baik, ke masjid lebih baik. Tapi kalau dia ke masjid menimbulkan fitnah, jalannya dia udah bikin orang terganggu, misal di masjidnya aromanya bikin jamaah laki-laki jadi nggak fokus, lebih baik di rumah. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz, ada orang tua dalam usia 89 tahun yang semula rajin sholat berjamaah, masih sehat, tapi belakang nggak sholat. Bagaimana sikap kita atau cucu anak dalam meminta dia tetap sholat? Semula rajin, begitu usia lanjut nggak jamaah atau nggak sholat? Yang rajin sholat masih sehat, tapi belakangnya nggak sholat. Nggak sholat mana? Nggak sholat, na'udzubillah. Kita nggak tahu takdir Allah pada seseorang. Yang jelas tugas keluarganya untuk terus menasehati. Tugas keluarganya untuk terus menasehati. Tapi di sini usianya sudah 89, Ustaz. Iya. Berapapun, bahkan walaupun usianya 100, ketika dia tidak melaksanakan perintah agamanya, tugas keluarganya untuk menasehati. Nasihat aja, tugas kita cuma nasihat. Kalau tetap nggak sholat sampai mati, pelajaran buat kita. Itu yang mungkin disebut su'ul khatimah, na'udzubillah. Kalau kita melihat itu, lebih baik mudanya maksiat, tuanya taat. Kalau melihat itu, lebih baik muda maksiat, tuanya taat sampai mati, daripada mudanya taat, tuanya maksiat sampai mati. Walaupun itu bukan pilihan. Pilihan buat kita dari muda sampai mati taat terus. Pilihan yang pertama, muda maksiat, tuanya taat sampai mati, itu salah satu tanda husnul khotimah. Salah satu tanda husnul khotimah ketika tiba-tiba dia rajin melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah sampai dia mati. Itu tanda husnul khotimah. Tiba-tiba rajin sholat, tiba-tiba ini sampai mati. Jadi jangan sampai terjadi mudanya ketika masih sehat, rajin ibadah, begitu tua kok justru ninggalin. Jadi ketika seseorang tiba-tiba rajin ibadah, itu harus kita doakan, itu tanda husnul khotimah. An Amr bin al-Humaki al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan sallahu." Boleh dibaca salahu, asalahu qabla mautih. Kila ya Rasulullah, wa ma asaluhu qabla mautih? Qala yuftahu lahu amalun sholih qabla mautihi hatta yurda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan At-Tabrani, statusnya sahih. Dari sahabat Amr Al-Humaki radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka asalahu qabla mautih.
Allah akan cintakan kepada dia melakukan hal-hal baik sebelum dia mati. Ini kalimat asalahu qabla mauti, pada mulanya sahabat nggak ngerti apa artinya. Asal artinya madu, dia akan dimadukan sebelum mati. Nah itu sahabat nanya, wa ma asaluhu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud itu? Rasul katakan akan dibuka hatinya untuk mengerjakan amalan-amalan soleh sebelum dia mati hingga Allah ridho pada dia. Jadi kalau seseorang semula bandel maksiat mulu, begitu umur 80 tiba-tiba dia ke masjid, dia rajin sholat, itu tanda husnul khotimah. Kalau sebaliknya, naudzubillah. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, saudara kita, orang tua kita, siapapun sudah lanjut usianya kok justru meninggalkan perintah agama, tugas kita sebatas menasihati. Kalau sampai mati kok tidak insaf, ya sudah. Itu takdir Allah yang tidak bisa ditolak. Ada lagi? Pikun itu sudah berlaku hukum khusus. Orang yang pikun boleh jadi dia sudah sholat merasa belum. Sebaliknya belum sholat merasa udah. Belum sholat belum udah. Sholat lagi, mama udah sholat belum. Itu orang yang sudah pikun, ada hukum khusus buat dia. Apa mungkin yang sudah lanjut usia sekarang nggak sholat karena dia merasa sudah sholat, dia pikun? Kalau memang pikun, nggak ada hukum dosa buat dia. Yang terakhir Ustadz, sholat sunnah subuh itu dikerjakan sesuai sunnah, sebaiknya dilakukan di rumah. Tetapi rumah yang agak jauh dari masjid, agak tergesa-gesa berangkat dari rumah. Kondisi seperti ini, apa sebaiknya sholat sunnah subuh sebaiknya dikerjakan di masjid? Ya. Di masjid sajakah, Pak Ustadz? Terima kasih. Di majelis sebelumnya sudah sempat dijelaskan. Rasul mengerjakan sholat rawatib beliau hampir selalu di rumah. Buat kita, qobliyah nggak cuma subuh, duhur di rumah. Buat kita yang rumahnya jauh dari masjid, itu akan menjadi masalah. Kita bisa ikut sunnah Rasul yang lain, di mana Rasul perintahkan para sahabat untuk berangkat lebih dulu ke masjid sebelum waktunya. Otomatis sahabat-sahabat itu mengerjakan qobliyahnya di masjid. Jadi sunnah qobliyah di rumah silahkan, bagi yang rumahnya dekat, di masjid juga silahkan. Kedua-duanya ada dasarnya, ada sunnahnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat qobliyah di rumah sunnah fi'liyah Rasul. Qobliyah di masjid sunnah qauliyah Rasul. Rasul ucapkan untuk para sahabat mengerjakan di masjid. Dan Rasul sendiri tidak 100% qobliyahnya selalu di rumah. Tidak 100% qobliyah beliau selalu di rumah. Ada sekali dua kali beliau kerjakan qobliyah di masjid juga. Walaupun rumah beliau sangat dekat dengan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kita taufik hidayah dan mengunahnya. Semakin tambah usia kita, semakin enteng, semakin ringan kita mengerjakan semua perintah-perintah Allah, semakin berat kita melanggar larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman a'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati hadzal majlis la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk.
Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan izinkan menjadi pemimpin kami mereka-mereka yang tidak takut padamu serta tidak sayang pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sama-sama mendengarkan penjelasan tausiah dari Bapak Ustadz Kiai Haji Zubair Qarian.